Halo sobat semuanya, balik bersama Bukupedia. Kita akan membahas tentang 5 fakta unik Sputnik, yaitu satelit pertama penjelajah ruang angkasa coy. Pada 63 tahun lalu, tepat pada Oktober ini, sejarah teknologi penjelajahan antariksa dimulai dengan teknologi yang baru coy. Diciptakan sebuah teknologi dengan ilmuwan digunakan untuk mewujudkan ketidakmungkinan yang jadi mungkin coy. Teknologi yang diciptakan tersebut adalah alat yang mampu menjelajah ruang angkasa bernama satelit, yaitu dibuat oleh Uni Soviet yang memulai dengan pencapaian teknologi ini. Uni Soviet dengan sangat mengejutkan sukses meluncurkan satelit antariksa bernama Sputnik 1 pada 4 Oktober 1957 coy. Kesuksesan itu akhirnya memantik perlombaan antariksa antara Amerika Serikat dan Uni Soviet coy. Bahkan Amerika Serikat pun dibuat ketar-ketir dengan isu berita ini. Bukan isu lagi, emang ini fakta coy. Amerika Serikat hanya dapat menyusul kesuksesan yang dicapai oleh Uni Soviet pada 1958 coy. Ya, tepatnya itu pada 31 Januari. Satelit pertama Amerika diluncurkan ke ruang angkasa bernama Explorer. Lantas apa yang sebenarnya sih yang bisa dilakukan oleh Sputnik itu? So mari kita bahas. And let's go. Sputnik 1 adalah satelit sederhana. Satelit Sputnik 1 adalah dua belahan logam seperti mangkok setebal 2 mm dan ditangkupkan agar rapat. Digunakan baut sebanyak 36 menyatukan dua belahan mangkok itu karena bentuk satelit Sputnik 1 berbentuk bola coy. Menurut Mike Wall dari laman Space, diameternya hanya 58 cm dan beratnya hanya 83,6 kg coy. Satelit berbentuk bola itu dilengkapi dengan antena yang nantinya digunakan untuk memancarkan sinyal radio yang ditangkap di bumi coy. Ia lewat di atas langit Amerika Utara beberapa kali dalam sehari coy. Warga di Amerika memiliki perangkat khusus penangkap sinyal radio, bahkan yang amatir sekalipun mampu mendengar sinyal yang dikirimkan oleh Sputnik coy. Ini membuat Amerika ketar-ketir. 2. Sinyal yang dikirimkan oleh Sputnik 1. Sputnik terbang dari sampai orbit ke orbit yang paling tinggi dan orbit paling rendah. Kecepatan satelit tersebut dalam mengorbit adalah 29.000 km per jam coy. Sputnik 1 membutuhkan waktu sekitar 96,2 menit untuk setiap orbitnya coy. Di dalam satelit berbentuk bola itu ada radio transmitter yang sinyalnya ditransmisikan pada 20.000,5 dan 40.000 Hz melalui antena yang dipasang di luar. Semua operator radio seluruh di dunia bisa memantau sinyal yang dipancarkan oleh Sputnik 1 coy. Suara dari sinyal yang dipancarkan itu terdengar seperti pip pip pip. Rekaman suara satelit tersebut bisa didengarkan di laman Wikipedia yang dikemas dalam format .oog coy. Kalian bisa cek di sana ya. Sputnik 1 diluncurkan dengan roket yang bernama R7 Semyorka. Meskipun terkesan sederhana, satelit Sputnik 1 pun itu membuat sebagian masyarakat Amerika ketakutan coy dan ketar-ketir. Mereka menganggap jika bisa menerbangkan satelit, berarti Uni Soviet juga bisa membuat sebuah roket antar benua. Analis Zak menulis pada laman populer mekanisme bahwa Sputnik bukanlah objek utama yang difokuskan oleh pemerintah Uni Soviet coy, tapi roket atau misil balistik yang digunakan untuk membawa roket tersebut yang paling penting coy. 4. Suksesnya Uni Soviet menciptakan krisis Sputnik coy. Masyarakat Barat memasuki masa-masa kecemasan dan ketakutan dengan keberhasilan yang dicapai oleh kecanggihan teknologi Uni Soviet. Bahkan suara pip 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 ketika terdengar di langit Amerika pernah disiarkan radio NBC ke publik dengan penuh kekaguman. Masyarakat Barat ketakutan dan cemas ketika roket atau misil pembawa satelit bisa juga membawa ledak nuklir yang bisa diluncurkan dari Eropa Timur ke Amerika Utara. Presiden Amerika Serikat pada masa itu yang dijabat oleh Eisenhower masih memegang prinsip kebebasan luar angkasa, yakni gagasan bahwa luar angkasa adalah milik hak semua negara coy. Jadi setiap apa yang dilakukan oleh negara lain kita jangan takut ya. 5. Satelit Sputnik menjadi titik awal perlombaan antariksa.
4 bulan setelah Uni Soviet sukses meluncurkan Sputnik, Amerika kemudian menyusul dengan menciptakan teknologi tandingan berupa satelit bernama Explorer. Satelit Explorer meluncurkan ke luar angkasa pada 31 Januari 1958 coy. Pada 6 Desember 1958, para ilmuwan dan teknisi Amerika Serikat melakukan pengembutan pengerjaan roket. Mulai pada saat itu, semua stasiun televisi dan radio di seluruh Amerika Serikat menyiarkan roket yang dikembangkan bernama Vanguard yang membawa satelit Amerika ke antariksa. Pada 63 tahun lalu, sejak pertama kali Uni Soviet meluncurkan satelit, Space Race atau perlombaan antariksa antara Uni Soviet dan Amerika dimulai. Wow, ini yang bikin ketar-ketir Amerika coy. Negara-negara di dunia kemudian mulai mengenal dan mengembangkan misil untuk mengantarkan satelitnya masing-masing coy. Teknologi itu menembus antariksa masih dianggap sebagai teknologi yang paling canggih dengan biaya yang sangat mahal dan tidak murah ya coy. So, jadi siapa yang cita-citanya pengen buat satelit? Silahkan komen di bawah.